Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita lanjut lagi. Pada hari ini kita akan belajar SKI, melanjutkan di bab 7 tentang mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita lanjut materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita lanjut ya, pembelajaran tentang mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang sejarah pernikahan Nabi Muhammad. Silakan menonton. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Sejak 2 bulan pasca kepulangan kafilah dagang Khadijah yang dipimpin oleh Muhammad dari Syam, kekaguman Khadijah kepada Muhammad semakin bertambah. Demi menjaga kehormatannya, Khadijah meminta kepada Nafisah binti Munyah untuk menanyakan perihal lamarannya kepada Muhammad. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga, akhirnya Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan. Khadijah memiliki seorang sahabat bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Keduanya akrab seperti layaknya kakak adik. Pada suatu kesempatan luang, Khadijah bertamu ke rumah Nafisah setelah sekian lama tak bersua. Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Oh, Khadijah, mari masuk ke dalam. Terima kasih. Maaf, aku baru bisa mengunjungimu sekarang. Tidak perlu merasa bersalah begitu. Aku tahu engkau sibuk mengurus bisnis. Engkau baik-baik saja, bukan? Bagaimana kabar anak-anakmu? Alhamdulillah, aku baik. Anak-anak juga dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarmu, wahai Nafisah? Aku baik tentu saja. Alhamdulillah. Wajahmu tampak ceria. Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui, wahai Khadijah? Ya, seperti yang kau lihat, Nafisah, aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu. Nafisah mencoba merayu Khadijah. Beberapa waktu lalu, Nafisah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu telah menolak beberapa lamaran dari beberapa pembesar Mekah. Sebentar. Biarkan aku menebak apa yang membuatmu mengunjungiku di tengah kesibukanmu berbisnis. Jangan bilang ini tentang calon pendampingmu. Iya, lagi-lagi tebakanmu benar, Nafisah. Tapi, apakah engkau tahu apa alasanku menolak para pelamar itu? Karena harta yang kau miliki? Iya, itu salah satunya. Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang aku miliki, kedudukan, atau fisik yang tampak indah di mata manusia. Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia dan dapat membimbingku ke arah yang lebih baik. Bagiku, harta kedudukan itu tidak penting. Nafisah tahu benar bahwa hanya ada satu laki-laki di Mekah yang memiliki kriteria calon suami Khadijah. Lelaki itu adalah Muhammad yang terkenal dengan gelar Al-Amin. Aku tahu siapa laki-laki yang engkau maksud. Baiklah, demi sahabatku tersayang, aku akan berbicara kepadanya. Memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya. Dia Muhammad, pemuda bergelar Al-Amin. Apakah aku salah? Iya, engkau tidak pernah salah dalam hal menebak. Terima kasih banyak, wahai Nafisah, sahabatku. Khadijah tidak heran dengan kecerdasan yang dimiliki Nafisah. Selain cerdik, Nafisah juga dapat dipercaya. Hal itulah yang mendasari Khadijah meminta bantuan kepadanya.
Selepas Khadijah berpamitan, Nafisah merasa sangat bahagia. Ia tak sabar untuk melancarkan aksinya. Hanya satu harapannya, agar sahabatnya dapat berjodoh dengan Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad apabila mereka benar-benar berjodoh. Keesokan harinya, Nafisah pergi ke sekitaran Ka'bah untuk menemui Muhammad. Ia menunggu sampai Muhammad selesai beribadah. Assalamualaikum. Apakah aku bisa berbicara sebentar denganmu, wahai Muhammad? Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Terima kasih atas waktumu, wahai Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Nafisah. Langsung saja ya, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu terkait pernikahan. Pernikahan? Muhammad tidak menyangka bahwa perempuan yang baru ditemuinya ini ingin membicarakan soal pernikahan. Apakah engkau tidak keberatan? Aku hanya ingin tahu pendapatmu soal ini. Apa yang ingin engkau ketahui, wahai Nafisah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maksudku, engkau pasti ingin menikah seperti para pemuda lain. Tapi kenapa tidak engkau segerakan? Aku belum mampu untuk menikah, wahai Nafisah. Kehidupanku miskin. Jika biaya keperluan pernikahan sudah ditanggung dan pasanganmu adalah seorang wanita cantik, kaya, mulia, yang sepertinya cocok denganmu, maukah engkau menikahinya, wahai Muhammad? Siapa wanita yang engkau maksud itu? Khadijah binti Khuwailid, sahabatku. Sayyidah Khadijah? Mana mungkin beliau mau menikah denganku? Itu bukan kemungkinan, namun sebuah permintaan. Apakah ini semacam lamaran? Benar sekali. Aku beri waktu engkau untuk berdiskusi dengan pamanmu. Sampai jumpa. Muhammad belum beranjak dari posisi duduknya sejak Nafisah pergi. Beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba. Sebaiknya aku pulang dan membicarakan hal ini dengan paman. Langsung saja Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Thalib. Aku sangat senang jika engkau mengiyakan, wahai Muhammad. Lagi pula engkau sudah cukup dewasa untuk menikah. Sebentar lagi aku akan ditinggalkan keponakan tersayangku. Jangan berkata begitu, wahai paman. Aku akan sering mengunjungimu dan para sepupu. Pasti rindu berpisah dengan kalian. Aku justru merasa bahagia, nak. Setelah Nafisah mendapatkan jawaban dari Muhammad, ia segera memberitahukannya kepada Khadijah. Muhammad menerima lamaranmu, wahai Khadijah. Benarkah itu, wahai Nafisah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu merahmatimu. Amin. Semoga berbahagia, sahabatku. Hari bahagia yang dinantikan oleh kedua mempelai akhirnya tiba. Dekorasi halaman rumah Khadijah dihias dengan sangat indah dengan cahaya lilin dan aneka bunga. Kamar pengantin dihias dengan kain sutra yang digantung rapi. Sedangkan lantainya diselimuti oleh permadani berwarna putih yang melambangkan kesucian pernikahan. Para pelayan Khadijah mengenakan seragam khusus untuk menyambut para tamu undangan yang hadir. Tampak para pimpinan Quraisy dan seluruh pembesar Mekah hadir. Sungguh pernikahan yang agung dan suci. Pengantin laki-laki datang bersama rombongan dari kabilah Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Thalib, Hamzah, dan perwakilan dari Bani Mudhar. Muhammad adalah sosok laki-laki yang sempurna. Paras wajahnya manis dan indah. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang melengkung. Sepasang matanya lebar dan hitam. Hidungnya mancung, dadanya lebar dan bahunya bidang. Warna kulitnya terang dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal. Jika berjalan, badannya agak condong ke depan, melangkah cepat-cepat dan pasti. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan. Sedangkan pengantin wanita tampak anggun dan cantik dengan balutan gaun pengantin yang elegan, seolah-olah hanya Khadijah yang pantas mengenakannya. Pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung dengan sakral. Dalam pernikahan itu, Abu Thalib selaku wakil dari pihak pengantin laki-laki
menyampaikan sambutannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim, Ismail, Ma'id dan Mudar. Sesungguhnya anak saudaraku, Muhammad bin Abdullah adalah seorang laki-laki yang tiada bandingannya dalam kehormatan, keutamaan, kecerdikan dan kecerdasan. Meski ia tidak banyak harta, sesungguhnya harta adalah kenikmatan yang akan sirna dan sesuatu yang berubah. Muhammad yang telah kamu ketahui keluarganya telah meminang Khadijah binti Khuwailid dan memberikan mas kawin, baik yang ditunda maupun yang ada sekarang. Demi Allah, hal ini merupakan berita yang besar dan kehormatan yang tinggi. Kemudian sambutan diteruskan oleh Warokoh bin Naufal selaku wakil dari pihak pengantin wanita. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana telah disebutkan, memberi kami keutamaan sebagaimana telah dikatakan. Kami pemuka serta penguasa bangsa Arab, dan begitu pula kalian. Tidak ada kabilah yang mengingkari keutamaan kalian. Kami ingin menjalin tali ikatan dengan kalian. Saksikanlah wahai orang-orang Quraisy bahwa saya telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah. Mahar yang dikeluarkan dari pihak mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita adalah sebanyak 12 ekor unta muda. Penduduk Mekah tidak memandang pernikahan Muhammad, seorang lelaki miskin, dengan Khadijah, wanita berkedudukan tinggi penuh harta, berdasarkan status sosial mereka. Melainkan mereka beranggapan bahwa keduanya adalah pasangan ideal yang mengharumkan nama suku Quraisy. Bahkan mereka sangat menantikan lahirnya keturunan yang baik dari rahim Khadijah. Khadijah diharapkan menjadi seorang istri yang selalu mendukung suaminya dengan penuh kasih sayang dan harta yang dimiliki. Sebaliknya, Muhammad sebagai seorang suami akan membimbing istrinya dengan bijak menuju keluarga yang sakinah dan mawaddah. Hal itulah yang diharapkan dari keluarga besar dari kedua belah pihak. Demikianlah kisah pernikahan Muhammad dan Khadijah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan khawatir perihal jodoh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan dan menjamin keberadaannya sesuai cerminan diri kita. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah terus memantaskan diri menjadi hamba yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak, itu tadi cuplikan sejarah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu an. Semoga dengan cuplikan tadi dapat menambah wawasan kita tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi kalian sudah menyimak cerita tentang kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah ya. Kali ini kalian simak lagi penjelasan dari materi kali ini ya. Mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang memiliki pribadi yang sempurna. Akhlak beliau yang begitu mulia dapat menjadi contoh setiap orang dalam berperilaku. A. Menikah dengan Khadijah. Pada waktu berusia 25 tahun, Siti Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk membawakan dagangannya ke Syam. Sejalan dengan usianya yang bertambah dewasa, Nabi Muhammad ingin segera hidup mandiri. Oleh karena itu, permintaan Siti Khadijah tersebut disanggupi olehnya. Ia dibantu oleh Maisarah, seorang pembantu Siti Khadijah. Sejak awal pertemuannya dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah sudah tertarik melihat penampilan Nabi Muhammad. Ia berpenampilan sopan dan wajahnya tampan. Sebaliknya, dari Syam, Nabi Muhammad berhasil meraih untung besar. Hal itu menambah ketertarikan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya, beberapa waktu kemudian, Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Pada saat itu, usia Siti Khadijah 40 tahun, sedangkan usia Nabi Muhammad 25 tahun. Walaupun berbeda usia, mereka tetap berbahagia. Allah menganugerahkan 6 orang anak kepada mereka, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka adalah Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah.
Namun Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada masa kanak-kanak. Nabi Muhammad pun mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Sebelumnya Zaid bin Haritsah adalah budak Khadijah. B. Teladan Nabi Muhammad dalam keluarga. Siti Khadijah merupakan teman dalam berbagi suka dan duka. Siti Khadijah memberikan bantuan yang sangat besar dalam tugas kenabian Muhammad. Tujuan orang berumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah atau keluarga yang bahagia. Dalam usaha mencapai itu, Nabi Muhammad telah memberikan teladan kepada kita semua. Setiap masalah harus diselesaikan oleh semua anggota keluarga. Ketika pakaiannya sobek, Nabi Muhammad menjahitnya sendiri. Dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad, Siti Khadijah juga menggunakan seluruh harta bendanya. Suatu ketika Khadijah meminta tolong Nabi Muhammad untuk membelikan buah delima. Padahal waktu itu bukan musim buah delima. Dengan susah payah, Nabi Muhammad berhasil mendapatkan sebutir buah delima dengan harga yang mahal. Setelah itu, Nabi Muhammad bergegas pulang. Di tengah jalan, Nabi Muhammad menjumpai seorang laki-laki yang terlihat bingung dan sedih. Nabi Muhammad bertanya, "Mengapa engkau kelihatan sedih, wahai teman?" Dengan enggan laki-laki itu menjawab, "Istriku sedang hamil, ia meminta buah delima. Seharian aku mencari kemana-mana, tetapi aku tidak mendapatkannya. Dia pasti sangat sedih." Laki-laki itu tertunduk dan menetikkan air mata. Melihat hal itu, Nabi Muhammad merasa terharu. Tanpa pikir panjang, ia serahkan buah delimanya kepada laki-laki itu. Laki-laki itu terlihat sangat senang. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Siti Khadijah. Mendengar cerita suaminya, Siti Khadijah pun terdiam. Ia pun tersenyum dan berkata, "Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, aku ikhlas. Itulah sedekah kita." C. Teladan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat. Sosok Nabi Muhammad adalah pribadi yang sempurna. Sifat, watak, dan budi pekertinya menyenangkan orang lain. Ia tidak memiliki satupun sifat tercela. Oleh karena itu, ia digelari Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad terlihat pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 35 tahun, di kota Mekah terjadi banjir bandang hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat banjir tersebut, bangunan Ka'bah makin rapuh dan dindingnya sudah pecah-pecah. Masyarakat Mekah sepakat untuk memperbaiki kondisi Ka'bah. Mereka juga sepakat bahwa bahan untuk memperbaiki Ka'bah harus bahan-bahan yang baik. Mereka tidak mau menerima masukan dari hasil jual beli dengan sistem riba, harta rampasan dari orang lain, dan hasil dari pekerjaan tercela lainnya. Pada saat pembangunan sampai kebahagiaan Hajar Aswad, mereka berselisih siapa yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Perselisihan itu berlanjut selama 4-5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu menjurus pada pertumpahan darah di tanah suci. Datanglah pembesar Quraisy, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Ia berkata, "Angkatlah untuk menjadi hakim di antara kamu orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid." Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Nabi Muhammad. Ketika mengetahui hal ini, mereka berbisik, "Inilah Al-Amin, kami rela atas keputusannya, inilah dia Muhammad." Setelah itu beliau berkata, "Berikan aku sehelai sorban." Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah sorban. Lalu para pemuka kabilah yang berselisih diminta untuk memegangi ujung-ujung sorban, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah sampai di dekat tempat semula, beliau mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempat semula. Selesailah perselisihan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Dengan peristiwa ini, nama Muhammad makin dikenal di kalangan penduduk Mekah sebagai orang yang jujur dan bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.